Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uusi rahmatan lil alamin habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa iktafa asarahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, maghrib ini kembali mudah langkah kita ke masjid, lapang hati kita untuk beribadah. Semoga ini tanda-tanda kabar gembira dari Allah. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berikanlah kabar gembira bagi siapapun yang beriman dan beramal saleh bahwasanya ada balasan yang luar biasa dari sisi Allah, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Amin ya rabbal alamin. Ditambah lagi kita i'tikaf antara maghrib dan isya merupakan waktu yang afdal. Ditambah lagi kita dengan niat lillahi ta'ala mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan kembali sama-sama bermuzakarah membahas tentang hadis, masih hadis yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang iman kepada malaikat. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil iman, apa itu iman wahai Muhammad? Maka Nabi menjawab, iman itu ialah antu'mina billah, engkau yakin kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitab yang diturunkannya, wa rusulihi dan utusan-utusannya, rasul, wal yaumil akhir dan hari akhir, kau yakin dengan adanya hari akhir, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi dan kau yakin terhadap keputusannya. Kemudian Jibril berkata, shadaqta, engkau benar. Kemarin pembahasan kita, kalau tidak salah, iman kepada malaikat, ya kan Bu? Iman kepada malaikat. Sekali lagi pembahasan mengenai iman, kita usahakan iman itu teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar kita mengaku iman kepada malaikat, yuk picayo sama malaikat. Tapi apa sih implikasinya, dampaknya ketika seorang mengatakan saya yakin adanya malaikat itu? Maka implikasinya, kita sudah bercerita kemarin tentang penciptaan malaikat, pembagian-pembagiannya, bentuk rupa mereka, fungsi dan tugas mereka, bahwasanya para malaikat itu makhluk yang bersih, yang punya karakter taat kepada Allah dan tidak sedikit pun berpaling dari Allah, tidak sedikit pun membuat kemaksiatan. Kemudian mereka senantiasa mendoakan orang-orang beriman, orang-orang yang beramal saleh, selalu menemani aktivitas orang-orang ketika beribadah, menolong orang-orang yang beriman apabila orang itu dalam fisabilillah. Kemudian para malaikat itu juga ikut mengaminkan daripada doa-doa kita. Para malaikat juga sibuk untuk melaporkan zikir dan munajat yang kita sampaikan kepada Allah hingga sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat adalah makhluk yang senang dengan majelis-majelis ilmu, majelis yang disebutkan di dalamnya zikrullah. Kemudian para malaikat ini meskipun tidak bisa kita lihat secara umum, kaum muslimin tidak mampu melihat malaikat, maka dia termasuk kepada bab iman kepada hal yang gaib. Wallazina yu'minuna bil ghaibi, dan orang-orang yang disebut muttaqin itu mereka adalah orang yang yakin dengan perkara gaib. Yang maha gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat juga sifatnya gaib. Lalu apa implikasi iman kita kepada malaikat sedangkan malaikat itu gaib? Memang kita tidak mampu melihat malaikat sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang Allah ciptakan punya karakter taat, makhluk yang memiliki sifat
zikrullah, makhluk yang memang sudah Allah ciptakan demikian. Lalu apa implikasi ketika kita mengaku iman kepada malaikat? Maka kita hadirkan iman kepada malaikat itu seharusnya berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Simpelnya, orang yang iman kepada malaikat dengan segala ilmu tentang tugas-tugas mereka, maka dia orang yang pandai menjaga sikap. Dulu ada sebuah kisah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu duduk dengan Rasulullah berdua. Suatu ketika ada orang yang datang kepada Abu Bakar Siddiq, lalu dia menyumpahinya, berkata-kata kasar dan lain sebagainya. Dikata-katainya kalau bahasa Minang. Abu Bakar Siddiq ini dimarah-marahin tidak jelas. Kemudian Abu Bakar sabar, tenang aja dulu. Kedua kalinya masih diam aja deh, dibiarin orang itu ngomong asal. Kemudian yang ketiga kali mulai naik pitam ini Abu Bakar. Lama-lama dipadian melunjak. Akhirnya marah pula Abu Bakar, lalu dia balas dengan sebuah kalimat atau beberapa ungkapan. Setelah itu Rasulullah pergi dari Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi ketika saya duduk kemudian ada orang memaki, saya diam, kemudian engkau tetap bersama saya. Setelah saya coba membalas, engkau pergi. Kenapa ya Rasulullah?" Maka kata Rasulullah menjawab, "Ketika engkau tadi diam, mencoba bersabar, di situ malaikat langsung datang pada engkau, mendekat dan mendoakanmu. Maka saya senang dekat dengan malaikat. Tapi ketika engkau mulai emosi, setan menguasaimu, malaikat pergi. Maka saya pun pergi dari majelis itu karena banyak setannya." Artinya apa? Iman kepada malaikat meskipun tidak tampak bisa membuat orang bersikap lebih akurat dan lebih tepat sesuai dengan adab dan syariat Islam. Jadi iman kepada malaikat membuat kita lebih mawas diri bahwasanya ada di samping kiri dan kanan kita malaikat yang mencatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah satu patah kata pun yang terucap dari seseorang melainkan ada malaikat yang standby untuk mencatatnya. Kalau sehari-hari dia berkata subhanallah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, Allahu akbar, innalillah, punya zikrullah, mungkin catatannya juga bagus, enak malaikat nyatatnya. Tapi kalau pagi ampe, siang kucing, sore ayam, malam kambing, malaikat lama-lama itu muak sili orang, kotor lapornya, baca mati baik apa. Nah itu kalau kita meyakini bahwasanya lafaz yang kita ucapkan ini ada raqibun atid yang selalu hadir mengawasi. Atid artinya selalu hadir, raqib lalu mengiringi kita, selalu diiringi dan selalu siap untuk mencatatnya. Maka bisa tidak kita membuat malaikat itu lupa atau terhapus catatan itu? Bisa, dengan cara taubatan nasuha. Orang yang bertobat, istighfar, Allah bikin amnesia itu malaikat, lupa, habis catatannya. Maka salah satu fadilah orang yang senang bertobat adalah catatannya walaupun ada kotornya tapi boleh dibersihkan Allah, boleh dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dibersihkan dengan istighfarnya. Kemudian kalau kita iman kepada malaikat, kita tidak takut dengan apapun yang menimpa kita. Jalan kita tidak akan takut. Pokoknya hati kita benar, niat kita lurus, kita bismillah jalan. Selama itu di jalan yang diridhai oleh Allah, kita tidak pernah takut. Kenapa? Allah sudah kirimkan malaikat yang menjaga setiap insan. Lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Kata Allah, setiap insan, setiap manusia itu ada muaqibat, ada malaikat-malaikat banyak yang menjaga dia. Baik dari samping kanan kirinya, depan belakang, standby semuanya, yahfazunahu min amrillah, yang menjaga manusia itu untuk tetap di jalur sesuai dengan ketetapan qada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak heran kita kadang ada bencana, galodo, tsunami. Kan normalnya, wajarnya normalnya atau bahasanya, kalau logikanya banjir setinggi itu, air setinggi itu, kira-kira semua orang mati atau tidak? Ada bayi kira-kira meninggal atau tidak, Bu?
Tapi ada saja orang-orang yang selamat. Kenapa? Karena memang Allah jaga dia melalui perantaraan malaikat yang menjaga. Yahfazunahu min amrillah. Allah jaga dia dari qada dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Memang belum ajalnya, maka datang malaikat yang muakibat, yang menjaga tadi itu untuk menyelamatkan dia dari ajal yang belum datang kepada dia secara semestinya. Jadi ketika kita beriman kepada malaikat, maka dampaknya akhlak kita menjadi baik. Kita tidak pernah takut selama itu fi sabilillah. Kita yakin tidak akan satu patah pun, ya, tidak akan satu bulu pun rontok, tidak akan memberikan mudarat apapun kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita, sebab ada yang mewakili tugas dalam menjaga itu, yaitu malaikat kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kalau orang beriman kepada malaikat, dia sudah punya merasa diawasi, disupervisi oleh malaikat. Cara malaikat tu mengawasi kita. Kalau dulu sampai balik abad yang lalu, mungkin para sahabat belum banyak dapat gambaran. Kok bisa malaikat itu memonitoring 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam sepekan, 365 hari dalam setahun. Sepanjang hidup kita, mulai kita balik, start dicatat, diawasi. Kalau mungkin apa balik abad yang lalu, para sahabat mungkin agak kurang mendapatkan taswir gambarannya. Kalau kini bisa ada bu kira-kira diawasi orang tu 24 jam aktivitasnya, bisa enggak? Ada buktinya. Ada, sekarang ada kamera. Ada kamera sih. Cik punya. Kok enggak CCTV? Ada CCTV, Pak? Ada. Oh, ada, itu CCTV. Banyak CCTV di beberapa tempat, terutama di ibu kota. CCTV terbanyak di dunia ada di Cina, di Tiongkok. Di Cina itu penduduknya berapa miliar, Pak? 1,4 miliar. CCTV-nya lebih banyak daripada jumlah rakyat Indonesia. CCTV-nya lebih banyak daripada jumlah rakyat Indonesia. Satu CCTV itu ngawasi sekian orang. Dimonitoring mulai dari dia keluar rumah, udah ada kamera canggih yang bisa men-scan wajahnya. Setiap penduduk Tiongkok itu punya kredit namanya. Kredit sosial. Kalau bahasa Inggrisnya social credit. Jadi orang itu mendapatkan akses kemudahan pendidikan, pekerjaan, bahkan jodoh atas rekomendasi negara berdasarkan nilai kredit yang dia miliki. Kalau pernah dia ketahuan ngutil, mencuri di supermarket, atau dia memotong antrian di pom bensin, atau dia ugal-ugalan di pinggir jalan, langsung tercatat, langsung turun ratingnya. Maka dia akan susah mendapatkan beasiswa, anaknya susah mendapatkan beasiswa kalau dia punya anak, dia susah mendapatkan kredit rumah, dia susah dapat kerjaan dan lain sebagainya. Maka orang itu bisa disiplin gara-gara diawasi oleh CCTV. Kalau gitu juga orang yang kredit ratingnya bagus, sosial kreditnya bagus, itu mudah mendapatkan beasiswa. Kalau yang dah dongeng karajo bisa karajo, bagi fasilitas negara. Kalau dia belum nikah bisa kawin atas rekomendasi negara. Bahkan dijodohkan yang punya kredit tinggi sama kredit yang tinggi juga. Tapi kalau yang parah, bahkan dia tidak bisa sekedar naik angkot atau naik kereta api. Kalau yang kreditnya terlalu rendah, itu sudah diterapkan di Cina, di Tiongkok. Tak percaya ibu, pergi ke Cina. Namun awak diawasi kayak gitu bu, diawasi ibu kalau lagi belanja ke pasar, kama-kama, mungkin tak cocok rasanya seperti itu. Nah, bagi kita orang Islam sebenarnya tak perlu. Kalau setiap orang Islam memiliki CCTV yang telah disediakan oleh Allah, yaitu malaikatnya, maka kira-kira ada tak orang yang korupsi? Kira-kira ada tak orang yang makan tanah orang, ambil hak orang lain? Ada tak orang yang berbuat curang? Kalau dia mengetahui bahwasanya Allah memiliki malaikat, yang malaikat itu salah satu fungsinya yaitu untuk CCTV, untuk mengawasi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tahu bahwasanya ada makhluk mulia
Di sampingnya senantiasa bukan ustadz lah ya, bukan ulama, bukan kiai, bukan habib. Yang di sebelah kita ini malaikat yang mulia. Kalaulah kita tahu, mungkin kita kalem. Apa seminangnya kalem? Tidak kalem doh Pak. Kalem. Lugu? Tidak. Kalem bukan lugu Pak. Tenang dia. Karena di dekat makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya meskipun kita tidak bisa melihat malaikat, tapi Rasulullah mengajarkan kita adab bersama malaikat. Bagaimana adab kepada para malaikat? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, mengangkat status berhadas kita. Misalnya kita berhadas besar, berwudu. Junub, berwudu minimal, mandi kalau bisa. Kalau ada najis, bersihkan. Kalau bau badan, mandi. Kalau perlu pakai minyak wangi. Kenapa? Karena malaikat itu terganggu dengan bau busuk. Malaikat itu terganggu dengan bau busuk. Malaikat itu senang dengan orang yang memiliki bau yang harum. Makanya dianjurkan, salah satu kesunahan atau kesukaan Rasulullah SAW adalah memakai minyak wangi. Padahal Nabi sendiri sudah wangi. Bahkan minyak wangi yang dipakai Nabi lebih wangian keringat beliau sebenarnya. Berarti menunjukkan itu teladan, kita tiru beliau. Ambo ada minyak wangi gini. Ini paraguanes teh. Ustaz kok teori sih mak. Nih minyak wangi. Ambo udah menggalih. Kami senang memakai ini ketika mau sholat. Ini baunya impor Haramain dari Saudi. Baunya bau Raudhah. Bau Raudhah yang di Madinah. Coba, tidak percaya Pak, bau Raudhah. Diputar aja Pak, diputar aja Pak. Nah, diputar aja Pak, diputar Pak. Biar wangi Pak, biar wangi. Diputar. Kalau di Arab itu cara menerima, jadi sunnah kita memakai minyak wangi dan sunnah membagikan minyak wangi dan makruh menolak minyak wangi. Jadi kalau orang magi minyak wangi jadi ditolak. Jangan tersinggung puluh, boleh harum. Jangan tersinggung puluh. Karena itu sunnah Rasulullah, apalagi di majelis ilmu, apalagi di musaji, kalau bisa wangi. Musaji itu harusnya wangi sampai ke belakang. Karena sebagian musaji wangi di muka, di belakang lah kareh bau nih. Orang pergi ke musaji mencari WC jadi doang. Maaf tuh ya. Saunya WC, artinya bau. Sia nampak makan patai, sia makan jari yang please jangan sholat, jangan kencing di masjid. Kecuali tak sak bana, kalau tak sak tu bah aja leh. Kalau bisa kalau kita suka makan pete, makan patai, makan jengkol dan sebangsanya, durian, hindari kita ke masjid, buang air dulu. Di rumah aja lah, habis itu pakai fiksal sampai lumere. Habis itu porin. Kenapa? Karena tempat-tempat yang dimuliakan Allah seperti masjid itu senang didatangi malaikat. Kita senang tidak dekat dengan malaikat? Senang. Karena apa? Karena seseorang itu keadaan rohaninya, keadaan dirinya bergantung dengan siapa dia berkumpul. Orang itu punya karakter al-mar'u ala dini khalilihi. Kata Rasulullah, seseorang itu agamanya ditentukan dengan teman kumpulannya. Seorang itu agamanya, lihat aja teman dekatnya siapa dengan siapa dia berkumpul, siapa bestinya, siapa teman akrabnya, siapa circle-nya. Apa istilah-istilah anak muda gini ya Bu? Circle tau Ibu? Lingkaran dia. Siapa orang yang lingkaran dia punya di tempat kerjaannya, tempat tinggalnya, tempat yang hangout, dengan siapa dia senantiasa meet up. Ini istilah-istilah zaman sekarang. Gimana tadi? Ya, kalau kita senantiasa dikurubuni oleh para malaikat, sholat kita berjamaah, hadir kita majelis taklim seperti ini, malaikat hadir Bu. Tak percaya Ibu? Dalam majelis ilmu, dalam majelis zikir yang disebut nama Allah dan selawat atas Nabi, itu banyak malaikat yang hadir. Allah turunkan sakinah. Maka jangan nodai itu dengan kondisi badan kita yang bau, baju kita yang berkeringat.
yang kemudian kondisi tempat sholat kita, masjid kita kalau bisa wangi. Makanya ada tradisi bangsa Arab sampai sekarang dipertahankan, yaitu membakar bukhur namanya, Bu. Tahu Pak bukhur, Pak? Bukhur namanya istilahnya. Itu kayu, sejenis kayu mahogani, kayu yang wangi itu apa, Pak? Gaharu ya, kayu gaharu. Kayu gaharu mahal harganya, itu kering kayunya, dibakar harum. Sudah ada bentuk praktisnya seperti kotak-kotak demikian, tinggal di pakai korek api, nyala, dia ada wadahnya juga. Itu bangsa Arab dari dulu sampai sekarang itu punya budaya. Jadi tempatnya seperti dupa, banyak asapnya keluar, kemudian itu dikelilingi itu. Kalau ke majelis seperti ini, keliling kayak minyak wangi tadi itu, dikelilingi. Bahkan orang Arab itu dia punya sorban seperti ini, misalnya dia pakaikan di sini, Pak, Bu ya. Atau dia punya sorban seperti ini, atau dia punya jubah yang seperti itu, yang ditaruh di sini, jubah luar selain gamis dan jubah. Kemudian dupa tadi itu dimasukkan ke dalam, agak setengah menit dikeluarin lagi, baru digilir seperti itu tuh. Jadi setiap orang wanginya, setiap orang baunya harum, dan majelis pun menjadi majelis yang harum. Ternyata menurut ilmu syaraf, ilmu tentang syaraf manusia, kenangan itu, memori itu bisa bekerja optimal ketika hidung kita ini mencium sesuatu yang enak. Memori ini bekerja optimal kalau kita sambil mencium bau-bauan yang harum. Jadi optimal kita untuk menghafal misalnya, atau belajar dengan lingkungan yang harum. Tapi tidak harum randang loh. Kalau merendang litak nadi beraja. Maksudnya harum-haruman ya seperti kasturi dan lain sebagainya, misik ya. Sampai minyak wangi. Oh, lain bawa pita. Sangko masuk kantong kan ada perantisnya. Habis. Alhamdulillah kalau habis. Jadi ini sebuah tradisi yang bagus kita. Kayak ibu enggak usah. Laki-laki saja. Baik. Jadi salah satu adab kita ketika kita beriman kepada para malaikat, menjaga kebersihan diri, terutama kebersihan badan tentu ya, kebersihan pakaian, tempat, terutama lagi tempat-tempat kita beribadah, majelis-majelis ta'lim, masjid kita, rumah dan lain sebagainya, itu jangan jorok. Kalau kita jorok, malaikat jauh. Kalau malaikat jauh, doanya dapat. Doanya tidak dapat, sifat setan yang datang kepada kita. Karena malaikat ini dengan setan bertantangan. Kalau jauh daripada malaikat, kalau kita jauh daripada malaikat, artinya kita membuat kondisi di mana kita menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari para malaikat. Yang datang siapa? Setan yang datang. Makanya pantang bana anak gadis. Ada yang belum anak gadis di sini? Habis. Alhamdulillah. Apanya tidak bisa, Kak Ibu? Pecah benar siang buah. Makanya anak perempuan, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, kalau haid jangan buang sembarangan, itu darah kotor. Kalau sempat menginap darah haid itu di rumah, nanti silah banyak setan datang. Cayolah. Kalau sempat darah haid itu sembarang kita taruh, itu hanya memancing daripada makhluk-makhluk astral dan menjauhkan kita daripada malaikat. Sampai sejauh itu iya. Kalau kita tidak menjaga kebersihan, maka Rasulullah mengatakan at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu separuh daripada keimanan. Maknanya bukan separuh hakiki, maknanya bagian porsi bersih dalam Islam itu besar. Bersihan dalam agama itu porsinya sangat besar, jadi perhatian. Cuman kadang kita mirisnya itu sebagian masjid tidak mencerminkan itu. Sebagian masjid
tidak peduli dengan kamar mandi, tempat wudhu, bakara dan lain sebagainya, baunya na'udzubillahi min zalik. Ya. Berarti ini kita gagal dalam mempresentasikan apa itu Islam. Nyampang ada orang yang masuk Islam, udah syahadat lah, mau login istilahnya. Apa istilah ini bu? Orang mau syahadat login istilahnya, login. Nah, login. Dia mau login nih, dia mau login masuk Islam gitu kan. Syahadat di masjid Jamiatul Muslimin lah. Kiranya WC-nya di belakang, ndak dia masuk Islam itu, ikutlah Islam. Terhambat orang daripada hidayah. Ini contoh Pak, masjid kita bagus. Masjid kita alhamdulillah kamar mandinya bagus. Masjid yang lain kebanyakan demikian. Nauzubillahi min zalik. Ini perhatian pengurus terutama menjadi prioritas kebersihan masjid. Kita iri hotel-hotel yang dikelola oleh non muslim bagus-bagus WC kamar mandinya. Baik. Jadi salah satu adab ketika kita mengaku iman kepada malaikat ialah kita menjaga kebersihan badan, fisik, tempat, pakaian, rumah, dan terutama hati, dan terutama kebersihan hati. Karena ucapan yang kita keluarkan itu misalnya ghibah, baunya luar biasa itu kalau kita tahu ya. Kata ulama, seandainya manusia mengetahui baunya ucapan ghibah, ucapan namimah, ucapan memaki orang lain, maka tidak ada orang yang dekat dengan kita. Malaikat yang bisa mencium bau itu, ketika ibu tuh cilik syanu tuh, mulanya munyong setiap, hanya bergibah dengan kode. Apa ayatnya tuh? Wailul likulli humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap al-humazah dan lumazah, orang yang mencela dengan kata-kata maupun dengan gerakan, gestur. Karena ada juga orang yang menggunjang tapi tidak ada keluar kata-katanya, tapi yang hanya matanya saja. Bu tidak pandai lu mencontoh. Hamba contoh bu. Ibu siku tidak pandai rupa. Baik. Jadi adab kepada malaikat menjaga kebersihan tidak hanya fisik tetapi hati, karena ungkapan kata-kata itu berasal dari cerminan daripada hati. Dan begitu juga kalau seseorang senang membaca Al-Quran, maka dia di sisi malaikat wangi. Makanya ada sahabat yang kita sebutkan pada pekan lalu, sahabat itu baca Quran banyak memang. Ini memang awet ya bu, memang agak mahal sedikit tapi dia awet. Daripada beli yang murah-murah tapi sampai habisnya, baunya 5 menit hilang bau. Itu bau rodoh kan pak? Ya pak. Nah cium. Ibu-ibu mau coba? Mau aja kan bu? Ya. Ya. Supaya ini dalam rangka malaikat semakin berkerumun di antara kita ya. Tapi ibunya banyak-banyak mencubu saja bu, karena ibu perempuan ada adabnya sendiri untuk memakai minyak wangi. Baik. 5 bali pak? Mikul lah pak, jangan siko. Baik. Menjaga hati, lingkungan, diri, badan, kesehatan, harta kita bersih supaya kita satu frekuensi dengan para malaikat. Kalau kita terbiasa dengan kotor-kotor, bacaan kita kotor, ungkapan kita kotor, pikiran kita kotor, baju kotor, semuanya kotor, malaikat malas dengan kita. Malaikat yang suka dengan kita cuma malaikat maut aja kali. Ya, cepatlah mati. Baik. Kemudian kalau kita beriman kepada para malaikat, imanlah secara utuh. Maksudnya tidak kita bedakan malaikat asal dia malaikat, baik yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran dan hadis maupun yang disebutkan, semuanya kita muliakan. Makanya dianjurkan kita membaca nama malaikat disebutkan, kita sebut alaihi salam. Kalau nama Rasulullah disebut sallallahu alaihi wasallam. 2.
As-shalah satu dan as-salam. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Salawat dan kirimkanlah salam. Itu khusus untuk Rasulullah. Jadi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salawat satu dan salam satu. Tapi kalau Nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para malaikat cukup alaihi salam. Cukup alaihi assalam, tidak pakai sallallahnya dah. Tapi alaihi salam. Kalau sahabat disebutkan namanya baca radhiyallahu anhu kalau satu orang. Kalau bin bapaknya juga sahabat, Abdullah bin Abbas, dua-duanya sahabat, maka kita baca radhiyallahu anhuma. Kalau laki-laki sahabiat, perempuan sahabiat radhiyallahu anha. Kalau mereka banyak disebutkan radhiyallahu anhum. Kan belajar bahasa Arab seketik tasrif. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum. Kalau ulama yang disebutkan, nama ulama disebutkan, kita sebut kalau dia sudah meninggal, maka boleh kita sebut radhiyallahu anhu tapi dia doa. Kalau radhiyallahu anhu untuk sahabat itu memang fakta, Allah telah ridho kepada dia. Jadi fi'il madhi artinya di situ. Kalau kita sebut radhiyallahu anhu kepada imam ulama Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, maknanya bukan kita telah menetapkan keridhaan pada dia, pada beliau, tetapi kita mendoakan semoga Allah meridhoi dia. Boleh kita sebut ulama, misalnya siapa? Buya Hamka radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepadanya. Tapi kebanyakan para ulama menyebutkan rahimahullah, Allahu yarham. Kalau bahasa gampangnya almarhum. Sebenarnya sama soalnya. Almarhum artinya yang dirahmati. Allahu yarham, semoga Allah merahmati dia. Rahimahullah, semoga Allah merahmati dia. Sama artinya itu. Nah, tapi kalau ulama yang masih hidup, kita doakan hafizahullahu, semoga Allah jaga dia, istiqomah dia. Semoga Allah jaga ulama yang masih hidup istiqomah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Baik. Tapi kalau nama malaikat kita sebut alaihi assalam. Ada nama malaikat yang disebutkan, ada. Seperti malaikat yang utama ada 4, itu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Bukan Israel tapi Israil. 4 malaikat utama inilah yang memiliki kedudukan spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling mulia pemimpinnya para malaikat adalah Jibril alaihi salam. Jibril itu kedudukannya tidak main-main di sisi Allah itu. Dalam kitab Aqidah Tahawiyah, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan, ketika ada sebuah asar, bukan sebuah, banyak asar riwayat, ketika Allah taala berfirman, itu seluruh malaikat itu saking takutnya kepada Allah tunduk sayap mereka, dan ketika ditanya apa yang dikatakan Rabbmu, mereka saking takutnya kepada Allah, mereka cuma mengatakan al-haq, Allah hanya mengatakan yang benar. Siapa yang tahu firman Allah itu persisnya? Hanya satu malaikat, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril yang pertama kali diizinkan Allah untuk mengangkat kepalanya ketika sudah dipanggil sama Allah. Ketika Allah sudah mengizinkan, yang berani mengangkat kepala dan diizinkan oleh Allah dan mendengar persis firman Allah itu adalah Jibril alaihi salam. Jadi malaikat Jibril itu penghulunya para malaikat, sayyidul malaikah, penghulunya para malaikat, tapi tidak paling besar. Malaikat yang paling besar adalah malaikat pemikul arsh, hamalatul arsh, malaikat hamalat al-arsh. Baik. Kenapa begitu? Kita tidak membedakan, semua malaikat Allah itu mulia. Tidak kita bedakan. Berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu cuman suka malaikat Mikail. Mikail yes, Jibril no. Kenapa Bani Israel, Yahudi itu benci dengan Jibril? Karena mereka sering diazab, yang membawa azab itu Jibril.
Mereka dikirim azab, dibikin pusing, dibikin berputar-putar di padang Ti selama 40 tahun sebelum masuk ke Baitul Maqdis. Siapa yang punya semua itu? Siapa yang mengirimkan azab kepada yang diberikan perubahan wajah berupa kera itu? Siapa yang mengirimkan azab kepada Bani Israel itu? Kebanyakan adalah malaikat Jibril, sehingga mereka dislike, nggak suka dengan Jibril alaihissalam. Yang mereka suka cuma Mikail. Kenapa? Kalau yang masuk ke kantong, yang menghasilkan pitih, cuan, itu slide. Malaikat Mikail, yes. Tapi kalau malaikat Jibril, enggak, trauma mereka. Tapi kalau kita, semua malaikat kita hormati dan kita muliakan, enggak kita bedakan. Sampai diabadikan dalam Quran, "Wa man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin." Dan siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya, para malaikatnya, memusuhi Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Jadi kalau sempat kita benci kepada salah satu orang malaikat, jatuh kita pada kekufuran. Tidak boleh. Ada yang benci sama Jibril di sini, Bu? Pak? Ya, enggak. Semua kita beriman, semuanya kita beriman. Malah kita sangat inginlah bertemu dengan malaikat Jibril nanti di surga. Kenapa? Besar jasa malaikat Jibril ini kepada umat manusia. Siapa yang mengantarkan wahyu kepada seluruh nabi? Jibril alaihissalatu wassalam. Siapa yang memenangkan perang Badar? Bantuan malaikat Jibril dan tentara-tentaranya. Jadi peperangan Rasulullah SAW yang tidak mungkin secara jumlah, perang Badar 300 versus 1000 orang. Siapa yang menang? 300, karena 3000 malaikat turun. 3000 malaikat turun. Kemudian 2 tahun lagi atau tahun depannya perang apa lagi setelah Badar? Perang Uhud. Berapa orang? 700 versus 3000 orang. 700 kaum muslimin Madinah melawan 3000 orang. Mungkin enggak 700 melawan 3000? Saya menang secara angka. Di atas kertas siapa yang menang? Tidak hanya jumlah banyak, fasilitasnya canggih. Pedangnya tajam, bahkan pakai biduan di belakang ada musik stereo. Bekal cukup, tapi kalah. Kenapa? Salah satunya karena turun malaikat Allah yang menolong orang-orang beriman. Maknanya apa, Bu? Pak? Ketika kita yakin ini kerjaan kita benar, ini amal soleh benar, ini taklim, ini pengajian, ini dakwah, ini solat, yakinlah bahwasanya ada malaikat yang mensupport kita. Yakinlah ada malaikat yang mendoakan kita. Kalau kita solat di masjid, usahakan di shaf yang pertama. Kenapa? Karena shaf pertama ini shaf favoritnya para malaikat, didoakannya orang yang shaf pertama ini. Makanya Pak, Masya Allah, shaf pertama ini. Kemudian kalau kita tahu bahwasanya malaikat itu mendoakan, mensupport kita, maka kita perbanyak doa kepada saudara sesama Islam. Kata Rasulullah SAW, kalau seseorang berdoa kepada saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu, maka yang mengaminkan pertama kali ialah malaikat. Walaka misluhu. Ya Allah, jadikanlah tetangga saya ini orang yang beriman, beramal soleh, sehat terus, masa tuanya sehat-sehat, mati masuk surga, husnul khatimah, amin. Kau doakan ya. Siapa yang dulu dapat doa yang pengkabulan yang lebih, yaitu kita sendiri, karena ada malaikat di samping yang mengaminkan. Maka jangan pelit mendoakan orang lain. Terapi, Bu, ya. Kalau kita sombong sama orang, ketemu sama orang nih, ini cara-cara melembutkan hati supaya tidak sombong. Ketemu sama orang, suka tidak suka, doakan. Terutama yang tidak kita suka. Sobok di jalan, motor itu kan, ya Allah jadikanlah anaknya hafiz Quran, padahal hatilah sakit. Ada kawan di kantor misalnya hasad dengan kita, suka pamer dia mungkin, gitu kan, mulutnya pedas luar biasa, doakan, ya Allah jadikanlah wanita salehah, jadikanlah dia wanita yang mendapatkan suami yang saleh, jadikanlah dia ibu yang salehah, mati husnul khatimah, kalau bisa capek ya Allah. Enggak, yang terakhir enggak, menghidupkanlah dia dalam keadaan yang
berkah, kemudian masa tuanya indah, mati dalam keadaan husnul khotimah, masuk ke dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Kata kita, malaikat di samping sudah standby. Amin walaka misluhu, engkau dapat duluan. Jadi ada dua keuntungan. Pertama, hati kita menjadi lembut, tidak pendendam pada siapapun. Yang kedua, doa kita lebih cepat dikabulkan karena yang mengaminkan malaikat. Malaikat punya dosa tidak? Tidak. Orang yang tidak punya dosa kekasih Allah. Makhluk yang tidak punya dosa itu waliullah. Maka doanya dikabul. Kalau doa kita belum tentu dikabul karena dosa kita banyak, tapi doanya malaikat insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar ya Bu ya. Kalau sobo kawan yang tidak kita senangi, tetangga atau siapapun lah, doakan saja. Doakan walaupun awalnya padi. Ya Allah. Awalnya padi. Tapi lama-lama bisa lembut. Makanya ciri orang yang menjadi waliullah, ini rahasia kita aja ya. Itu tidak pernah orang yang dia temui dia rasa dia lebih baik daripada dia. Ciri-ciri orang yang menjadi kasih Allah itu lembut hatinya. Lembut hati itu dengan cara mendoakan orang lain. Jadi waliullah itu senang mendoakan orang lain. Baik, itu iman kepada para malaikat. Kemudian mana hadis itu? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, iman kepada kitab-kitab. Kutub jamak dari kitab. Kitab artinya al-maktub, yang tertulis. Maknanya adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wahyu Allah ini ada yang tertulis dalam sebuah kitab lengkap, ada yang berupa mushaf. Mushaf ada yang berupa suhuf. Suhuf jamak dari sahifah, artinya lembaran. Kalau mushaf itu lembaran-lembaran yang dikumpulkan, genap dia menjadi satu buku yang disebut dengan kitab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak nabi, tapi tidak semua nabi diberikan kitab. Sebagian nabi diberikan kitab saja, sebagian diberikan suhuf saja, sebagian tidak diberikan kedua-duanya, sebagian diberikan keduanya. Contoh kitab yang masyhur yang wajib kita imani adalah ada empat. Yang pertama At-Taurah, diturunkan kepada Nabi Musa. Di mana? Wattini wazzaituni wa turi sinin. Di bukit Sinai. Tur artinya bukit. Tur Sinin artinya bukit Sinai. Jadi jangan sebut lagi bukit Tur Sina. Itu pemborosan kata. Bukit Sinai namanya. Habis waktu. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan pekan depan mengenai iman kepada kitab. Insyaallah taala, mohon maaf bila salah kurangnya. Kita lanjutkan pekan depan insyaallah taala. Ajak rekan-rekan tetangga lain yang belum bisa hadir, ajak. Dengan kita mengajak tanpa ceramah sudah dapat pahala majelis insyaallah. Ya. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.